yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah taala dengan kitab Al-Kashfu wa Tabyinnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ketertipuan dalam hidup ini. Menjadi apapun, semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, dunia dan akhirat. Kita sudah masuk di kelompok kedua dari orang-orang tertipu, yaitu dari golongan orang ahli ibadah. Firqah ukhra, ini kelompok yang kedua dari ahli ibadah yang tertipu adalah ghalabat alaihim al-waswasatu. Ghalabat alaihim, ghalabat telah mengalahkan alaihim kepada mereka al-waswasatu, waswas. Orang yang dikuasai oleh waswas. Fi niyati sholati, di dalam niat sholat. Fala yada'a, dan tidak meninggalkan kepada orang tersebut. Masih ada apa ya? Ada Gak ada? Tidak ada rasa lain? Fala yada'uhum. Qalabat alaihi. Fala yada'uhum, Allah tidak meninggal setan. Fala yada'uhum, tidak meninggalkan mereka, asyaitonu, setan. Berarti qalabat alaihi, mungkin kembalinya pada satu orang atau banyak orang. Bisa dimaksudkan satu orang lah, yang salah satu dari mereka. Fala yada'uhu, tidak meninggalkan orang tersebut, asyaitonu, syaitan. Yaqidu niyatan sahihatan, yaqidu membuat, menghadirkan, yaqid menghadirkan dengan benar, niyatan sahihatan, niat yang benar. Jadi setan tidak meninggalkan orang tersebut yang kena waswas itu, yang diuji dengan waswas. Setan tidak meninggalkannya, tidak meninggalkan orang tersebut bisa niat dengan benar. Wal yuwaswisu, bahkan terus dia akan menggoda setan itu kepada orang tersebut, alaihi, kepada orang tersebut, hatta tafutuhu, sampai tafutu, tertinggal. Tafutuhu, telah meninggalkan kepada orang tersebut, al-jama'atu, jamaah, sampai tertinggal sholat berjamaah, kehilangan sholat berjamaah. Warubbama, bisa jadi, kadang bukan sholat berjamaah saja, akhraja sholata 'anil waqti, menjadikan sebagian sholatnya keluar dari waktu. Hei orang yang kena waswas. Memang Imam Ghazali di sini, memang dalam pembahasan lain, Imam Ghazali juga mengamati waswas itu ada memang permasalahan di dalam diri seorang. Kalau kita cermati memang ada dua waswas ya. Ada waswas karena bisikan syaitan, yuwaswisu fi sudurin nasi, yang yuwaswisu menggoda, membisikkan di hati manusia. Ada namanya waswas qahri, OCD atau OCD, waswas qahri. Was-was yang karena permasalahan di mental seorang. Seperti was-was masalah mengunci pintu, mematikan kompor. Dan itu berkembang kepada kompor sudah dimatikan, kayak belum dimatikan, sehingga biarpun perjalanan sudah jauh harus kembali lagi. Pintu sudah dikunci padahal, cuman was-was kayaknya belum dikunci. Padahal dia dengar bunyi klik kunci, tapi kayaknya belum dikunci. Terus diikuti itu.
Kalau seperti ini permasalahannya bukan di pintu kunci atau di kompor, tapi dalam diri orang tersebut adalah permasalahan mental. Objeknya ya apa yang diwaswasi saja nanti yang berbeda-beda. Maka di saat bicara wudhu, kena juga dia waswas wudhu. Padahal sudah niat kayak belum sah, basuh muka kayak belum, dan terusnya. Maka dia ini nanti akan merembet atau kemana-mana, termasuk nanti pada akhirnya yang paling serem adalah akidah. Seperti imannya sudah copot, sudah hilang dan seterusnya. Yang jelas itu penyakit yang harus diperangi. Dan itu ada dua, memang ada bisikan syaitan, ada memang waswas kohri yang memang itu ada penyakit mental. Dan di sini gambaran Imam Ghazali hanya sisi waswas syaitan, bukan dari waswas yang sifatnya karena permasalahan mental. Ini wa in atamma, nah ini sampai dia takbir nggak beres-beres, sampai sholat berjamaah mau selesai. Takbir dari awal tuh nggak bisa. Ini bisa jadi karena tertipu, menganggap dia pengennya sholat istimewa. Allah, nggak ketemu. Allah, gak. Yang kena was-was denger nih. Yang kena was-was denger. Imam Ghazali paling gemes sama orang was-was, disifati dengan sifat macam-macam. Ada saat mensifati ablah, dungu, bodoh, dan seterusnya. Karena memang aneh. Sudah siap, sudah wudu, kayak merasa belum wudu dan sebagainya. Sampai ada satu pertanyaan, jawab fikih yang jawaban fikih yang sekaligus jawaban kayak gurauan, tapi kok serius ya. Seorang syekh ditanya, syekh gimana hukumnya? Apa batal wudunya? Seseorang, dia itu kena was-was. Dia itu susah wudu, tapi kok kayak belum wudu, gimana hukum wudunya? Dijawab, batal wudunya. Kok bisa? Karena dia gila, sebab gila batalkan wudu. Jawabannya, kan gila batalkan wudu. Oh sudah wudu kok bilang belum wudu. Aneh, ya itu gila dia, makanya batal wudunya. Oh sudah wudu benar, masih bilang belum wudu. Bukan kayak itu gila, maka batal wudunya. Berarti harus ulang wudunya karena gilanya. Makanya yang was-was tolong pahami ini. Imam Ghazali ini bisa masuk golongan makrurin. Karena menjadi banyak hal. Orang yang kena was-was pengen khusyuk nggak akan khusyuk. Bagaimana dia akan khusyuk? Wong dia sudah sebelum wudunya sudah capek sekali. Pengennya wudu yang benar. Katanya pengen wudu yang benar-benar sah. Setelah dia dapat wudu mau sholat. Sholat masih dalam sholat ingat wudu. Gimana dia khusyuk bisa merenungi firman Allah yang dibaca, zikir yang dibaca. Dia ingat, Allah tadi wudu saya benar enggak? Bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak akan bisa khusyuk. Sampai bisa saja keluar dari waktu sholat. Warubam akhraja sholata an waqti, sehingga menjadikan orang yang kena waswas tadi keluar dari waktu sholat, habis waktunya hanya untuk ngejar takbir saja. Wa in atamma takbiratan, kalau seandainya sudah dapat takbir Allahu Akbar, dapat sudah kena, kayak itu dapat, itu masih yakunu fi qalbihi taraddudun, masih ada keraguan nanti. Keraguan dalam hatinya, fi sihhati niatnya. Padahal sudah dapat takbir. Sudah capek tapi masih ingat. Nah, balik lagi ini benar enggak tadi? Nah, kan aneh. Nah, ini orang kena was-was, hati-hati. Dipikir soleh, dipikir sangat khusyuk, enggak. Dia malah enggak khusyuk sama sekali. Kalau khusyuk akan hilang was-was. Justru kebalikannya. Kalau khusyuk akan hilang was-was. Setelah dia wudhu selesai, dia akan masuk waktu sholat. Bab sholat dia akan merenung tentang sholat. Bagaimana sholat diterima oleh Allah. Selesai, lupa dengan wudhunya. Tapi sekarang enggak, malah wudhunya dibawa dalam sholatnya. Waktu dia tawaswasu, dan kadang dia terganggu. Fit takbir, terganggu dengan waswas. Fit takbiri, di dalam takbir. Takbir atau ikhram. Hatta yughayyiru sifat takbir. Sampai merubah sifat takbir. Merubah dalam naskah lain sigat takbir. Gimana ngerubahnya? Allah Akbar. Kaget ya.
Ini ada orang aneh. Sudah, yang kena was-was dengar Imam Ghazali ini. Baca betul orang-orang begini. Lisyiddatil ihtiyati karena saking berhati-hatinya. Akhirnya yafutu akan kehilangan, yafutu akan hilang, akan lewat melewati orang tersebut al-istima'u mendengar al-fatihah di Fatihah, sehingga hilang mendengar Fatihahnya imam. Seharusnya dia khusyuk mendengar Fatihah dan merasakan kekhusyuan di saat baca Fatihahnya. Sudah enggak ada lagi dia ingat niat. Wa yaf'alu dzalika fi awwalis sholati, pertama dia melakukan di awal salatnya tok saja, kayaknya gelisah di awal salat. Tsumma yaghfalu, akhirnya menjadi lalai fi jami'i asma'i sholat. Akhirnya Pak, pertama di awal Fatihah saja kayaknya hilang karena mikirin niatnya. Ternyata seluruh Fatihahnya juga enggak akan khusyuk. Wala yahdur qalbuhu, dan tidak hadir hatinya. Tidak khusyuk lagi di dalam melakukan salat. Wa yakhtarru, dan dia tertipu bidzalika dengan itu semuanya. Tertipunya apa? Anehnya. Walam ya'lam, dia tahu anna hudurul qalbi, bahwa hadirnya hati alias khusyuk fi sholati di dalam salat wal wajibu, dia yang wajib. Memang masyhur dinukil kalau fuqaha berbicara, akan tapi pada akhirnya kata kalimat ini juga perlu penafsiran dari Imam Ghazali. Memang Imam Ghazali nukil masyhur dari Imam Ghazali bahwasanya khusyuk dalam salat adalah wajib. Cuman kadar khusyuknya kayak apa? Wajiban yang tidak terlalu jelas. Kalau khusyuk wajib, waduh bagaimana? Kadar khusyuk itu kayak apa sih? Maksudnya mungkin di sini makanya perlu ditafsiri wajib menurut Imam Ghazali, barangkali berusaha menjadi khusyuk itu yang penting. Kalau khusyuk beneran tuh nggak ada kadarnya. Kalau misalnya takbiratul ihram kan ada wajib baca Allahu Akbar selesai. Kemudian tasyahud selesai, Fatihah selesai, tapi wajib khusyuk. Khusyuk itu kadarnya kayak apa sih? Kadar khusyuk. Ingat toko, ada setan jualan. Setan mencari kunci. Ketemunya waktu sholat. Assalamualaikum, di bawah kasur. Setan puisi. Kalau puisi, ahli puisi, itu ide-ide puisinya keluar waktu sholat. Allah. Terus. Penceramah juga gitu, hati-hati. Punya topik bagus waktu sholat. Setannya setan penceramah juga dia rupanya. Memberikan ide cemerlang tuh Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya masyarakat kini tuh harus idenya begini. Diskusi panjang sama setan, kata setan enggak bagus itu. Terus masya iya Allahu Akbar. Lalu nanti dia diskusi sama setan. Was-was tadi. Ada. Sementara yang harus kata Imam Ghazali adalah al-wajib wal al-khusyu' fi sholati wal wajib. Yang wajib hadirnya hati. Sehingga kewajiban yang dikatakan Imam Ghazali ini tidak banyak dipikirkan oleh para ahli fikih, enggak dimasuk ke dalam syarat wajib, kewajiban di dalam sholat. Hanya itu adalah ya mestinya harus khusyuk dong. Tapi kalau dikatakan wajib, tidak jelas batasan khusyuk yang dikatakan wajib itu kayak apa. Sebab dari seorang saja karena berbeda-beda. Hari ini kita bisa sholat nyaman, tentram, damai, khusyuk, tenang. Besoknya ada sedikit gangguan. Setiap orang ada gangguan-gangguan yang datang kepadanya, yang ganggu hatinya, yang ganggu pikirannya. Baik. Wa inna ma gharrahu, akan tapi telah menipuhu kepada orang tersebut siapa? Iblis. Wa zayyana, telah menghiasi lahu kepada orang tersebut, iblis menghiasi dzalika yang demikian itu. Wa qala lahu, dan iblis ngomong kepada orang tersebut. Naskah lain lahum. Kalau lahum berarti nanti kepada tidak satu, harus banyak semuanya nanti. Alaihim yada'ahum hum gitu nanti. Wa qala lahu, iblis berkata pada orang tersebut yang kena waswas tadi. Dzalikal ihtiyat, kehati-hatianmu itu hei orang yang lagi sholat istimewa, tatamayyaz kau istimewa. Bihi, dengan hati-hatimu tadi, takbirmu panjang bingung itu Masya Allah itu istimewa, itu menunjukkan kalau kamu khusyuk banget. Tatamayyazu, kau akan berbeda bihi, dengan waswasmu tadi, anil awami, dibanding orang biasa. Wa anta khala khairin, baik-baik keadaanmu inda rabbik, di hadapan Tuhanmu. Naskah lain inda rabbikum. Ayo. Jadi merasa bahasanya dengan begitu lebih dekat kepada Allah, padahal jauh karena dia enggak khusyuk. Enggak hadir hatinya. Wa firqatun ukhra, kelompok yang lain. Walabat alaihimul waswasatu,
Ini ada lagi. Ghalabat alaihim, telah ghalabat mengalahkan alaihim kepada mereka. Al-waswasatu waswas, waswas telah menguasainya. Waswas dalam hal apa? Fi ikhraji hurufil fatihati, di dalam mengeluarkan makharij huruf. Bismillah puanya. Ini kejadian kiainya kena waswas. Akhirnya semua muridnya, kita lagi sholat dengan teman-teman ya. Makanya ini pelajaran buat yang lainnya. Kita tenang-tenang saja, Bang. Padahal tempatnya tempat yang indah sekali. Sampai bisa dikatakan itu pondok di atas air. Itu kurang. Karena wudhunya pun tinggal kita ke pinggir begitu langsung air sungai. Sungainya dimasukkan, dibuat begitu cantik. Tapi lagi-lagi kena was-was. Bis, bis, langsung bis, 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 bis. Waduh, kaget. Nah. Jadi rame. Semuanya mikirkan bismillah, bis, sholatnya. Nah, was-was. Akhirnya jadi tidak enak di tempat tersebut. Tidak ada kekhusyuan yang terjadi. Bukan sekedar dia terganggu dengan dirinya sendiri, akhirnya dia mengganggu yang lainnya. Min makharijih, dari makharij. Wa kadzalika sairul adhkar. Begitu juga zikir. Fala yazalu, senantiasa yahtat. Berhati-hati, berlebihan maksudnya. Yahtat, waspada, hati-hati fi tasydidati. Tasydidnya, contohnya enggak tahu Quran, enggak bisa dicontoh, enggak menyontoh, salah kan enggak boleh. Tasydid, kalau tasydid benar-benar di berlebihan tasydidnya. Wal farqi baina dhad wa dha. Kalau menjelaskan betul sampai masya. Sementara kalau orang-orang persiapannya yang diminta adalah wajar. Ala yahummuhu, tidak penting bagi dia ghairu dzalika. Sehingga bagi dia yang penting benahi huruf-hurufnya tadi. Wa la tafakkar fi asrari Fatihatil Kitab, enggak pernah berpikir tentang rahasia yang besar di balik makna Fatihah. Tidak berpikir tentang Fatihah. Wala fi ma'aniha, dan tidak ada maknanya. Qafnya saja diperselisihkan. Qaf, 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 qaf. Qaf, qaf. Akhirnya perdebatan di antara ulama. Sementara memang satu kaum suku Arab dengan Arab itu mengucapkan qaf itu berbeda. Qaf, qaf, gaf, gini ada qaf. Akhirnya ada satu orang cerdas. Ada yang bisa mengucapkan qaf tidak ada berbeda. Suku apapun, bangsa apapun. Qafnya apa? Qaf dajajah. Qafnya ayam, ayam tekak, itu qafnya kebenaran itu sudah, ikut ayam saja. Daripada ribut kalau sama orang dari berantem nanti. Qaf dajajah. Qafnya ayam lebih fasih. Nah, kadang-kadang ini karena satu ribut ngurusi qaf. Padahal yang diinginkan qaf sederhana. Kayaknya qaf dajajah. Qafnya ayam. Gimana? Maksudnya biar gampang, jangan bikin susah orang awam. Orang awam sibuk dengan urusan-urusan. Makanya gurunya was-was, muridnya was-was. Debat. Ternyata betul, ayam di Rusia, ayam di Arab, di Saudi, sama ayam di Yaman, sama ayam di Indonesia, sama ayam di Amerika, waktu ngomong qaf sama, nggak ada beda. Qafnya nggak ada beda. Baik. Kemudian, nah ini lam yukallif, Allah tidak memaksa, membebani al-khalqa, makhluknya fi tilawatil Qur'ani, di dalam membaca Al-Qur'an. Imam Ghazali yang ngomong, yang fasihnya Imam Ghazali tidak kira-kira. Fi tahqiq makharijil huruf, di dalam mentahqiq, membenahi dalam pengeluaran huruf, mengeluarkan huruf, makhraj huruf, illa kecuali bima jarat, kecuali seperti yang terjadi bihi, dengan sesuatu yang adatuhum, adatnya mereka. Jadi biasa saja. Jadi makanya orang Arab kalau baca biasa saja. Nggak usah pakai mulutnya miring-miring ke sana. Ada sampai miring-miring gitu, miringnya. Kenapa harus pakai miring-miring? Ada orang baca Quran enak aja nggak pakai miring, mulutnya biasa saja. Ini karena salah.
Ini Imam Ghazali yang ngomong artinya. Karena berlebihan itu menjadikan semuanya serba salah. Khusyuk pasti hilang. Wa hadza ghururun 'azimun. Ini tertibuan yang sangat besar. Wa mathaluhum, permasalahan mereka ada mithlu. Naskah lain mathalnya ada dua. Mathaluhum mithlu. Permisalan mereka itu mithlu man, seperti orang yang hamila. Membawa risalatan surat ila majlis sultan, ke majelisnya sultan raja. Orang bawa surat. Wa amara ayu'addiha ala waj'iha, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ibaratnya diberi surat oleh sultan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fa'akhadha, mulailah dia, fa'akhadha, mulailah dia. Akhadha itu fi'il al-af'al syur', ya fi'il artinya memulai. Fa'akhadha, maka memulailah sang orang tersebut yu'addi risalata, melaksanakan suratnya tersebut, tapi dalam hal apa? Ta'annaku, hanya memperhatikan fi makharijil huruf, bacanya tok dibenahi. Laksanakan tugas baca-bacanya agar engkau bisa melakukan begini tok dibaca itu fasih. Wa yu'iduha marratan ba'da ukhra, dibolak-balik itu. Wa madzalika, pun demikian, ghafilun, dia lalai an maksudi risalati. Perintah di dalam suratnya enggak dilaksanakan, hanya bacanya tok. Wa mura'ati hurmatil majlisi, enggak ada menjaga kehormatan majlis, malah jadi bahan enggak enak, bacaan majlis tidak menarik. Fahadha la syakka annahu, maka fahadha ini di naskah lain enggak ada. Cuman kalau masuk di sini, apakah ini catatan bagi sang penasakh penulisnya ingin menambah catatan kecil kemudian dimasukkan ke sini? Fahadha, ya kayak gini, la syakka, tidak diragukan, annahu, sesungguhnya, tuqamu alaihi, akan ditegakkan badannya siasah. Siasah itu ya siasah, maksudnya ya hukuman. Kalau siasah itu kan bagaimana menjadikan sesuatu itu benar dan baik. Ya siasatnya ya dihukum, siasatnya ya siasah. Kalau masyarakat politik itu kan mengatur negara. Yang enggak benar ya dipinggirin, itu kan siasah. Jadi maknanya adalah pasti ada hukumannya. Wa yuraddu ila daril majanin, akan dikirim, ditolak, dikirim ila daril majanin, kepada tempatnya orang-orang gila. Wa yuhkam alaihi, dihukumi alaihi, atas orang tersebut, bifaqdil akli, hilang akalnya. Nah gitu. Sama yang hanya sibuk membaca ayatnya tapi enggak pernah mencoba memahami maknanya. Sibuk ngurusi makharijnya. Memang membaca Al-Qur'an dengan benar, iya, tapi yang enggak boleh itu berlebihan sampai melupakan yang terpenting. Yaitu apa? Memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Ini adalah golongan orang tertipu. Dari orang yang sibuk orang makharaj. Berarti ini dari orang urusan dengan Al-Quran. Lengkap deh Imam Ghazali. Siap-siap aja semuanya. Karena ini firqatun ukhra, kelompok yang keberapa ini? Keempat adalah ikhtarru, mereka tertipu bitilawatil Qur'ani, dengan baca Quran. Wa yahdiru bihi hadra. Yahdiru, membaca Al-Quran hadra. Jadi bacanya itu yahdiru, ini bahasa Indonesia apa? Bahasa Jawa itu gemrenggeng. Jadi ngomong tuh tidak jelas. Aku mau makan malam, aku mau tidur siang, aku mau. Jadi mulutnya enggak terlalu benar-benar keluar, hanya suaranya di dalam tenggorokan sini. Enak banget tidurnya gini nih, Masya Allah. Cuman kalau Al-Quran tidak bisa dicontohkan, Al-Quran main-main Quran. Jadi tidak mengeluarkan dengan benar. Nah kenapa? Karena dia ngejar target. Ngejar, pengen khatam cepat. Ini tertipu dari orang-orang yang hanya mengejar target khataman. Yakhtimuna fil yaumi wal lailati khatmatan, yakhtimuna, mereka mengkhatamkan Al-Qur'an fil yaumi, di dalam sehari semalam, wal lailati khatmatan, sekali khataman. Wa alsinatuhum, dan lisan mereka tajribihi, baca tajribihi,
Lesannya terus seolah-olah membaca bihi dengan Al-Quran. Wa qulubuhum, hati mereka tataraddadu. Cuman karena tidak pakai renungan, memang lesannya kayaknya membaca Al-Quran. Tapi qulubuhum, hati mereka tataraddadu, mondar-mandir, maksudnya melanglang. Fi audiyatil amani, dia dalam hayalan-hayalan, mendak tuh pengen fulus tentang segala macam hal-hal yang lain. Wa tafakkuri, pikiran. Jadi hatinya sudah mengikuti pikirannya, sudah bukan kepada makna ayat. Sehingga khusyuk yang sejati disebutkan oleh para ulama, khusyukmu di dalam sholatmu itu adalah bukan ingat surga. Khusyukmu di dalam sholat bukan ingat neraka. Tapi khusyukmu di dalam sholatmu menyadari apa yang kau baca. Yang disebut neraka kamu ingat surga, ya enggak khusyuk. Pernah dengar kita kata-kata ada orang ngajari sholat khusyuk, udah tahu gimana apa yang diajarkan. Kalau khusyuk adalah memahami makna, merenungi makna, mentadabburi apa yang dibaca. Sementara ini lesannya membaca Al-Quran tapi pikirannya kemana-mana. Karena sudah hafal, ingat semuanya baca Quran, tapi ingat. Watafakkur fid dunya, mikir dunia. Wala tatafakkaru, dan tidak berpikir. Hatinya tidak pernah merenungi fi ma'anil Qur'ani, di dalam arti makna-makna Al-Quran. Yanzajira, agar bisa berhenti bizawajirihi, dengan larangan-larangannya. Yanzajir, ngambil pelajaran. Larangan-larangannya yanzajir, inzajara, terhenti dari larangan-larangannya. Wa yatta'idu, dan mengambil pelajaran ma'idah bimawa'idi, dengan ma'idah petuah apa wejangan-wejangan. Jadi bukan merenungi isi Al-Quran agar dia berhenti dari larangannya dan menjalankan perintah. Wa yakifu inda awamirihi, agar dia bisa berhenti menjalankan awamiri perintahnya, wa nawahihi, dan berhenti dari larangannya. Wa ya'tabiru, dan tidak menjadikan diri yang mengambil iktibar, pelajaran bimawadi'il i'tibari, tempat yang dia harus ngambil pelajaran. Enggak ada itu semuanya, lempeng lus, khatam, nyembelih ayam. Betul kata Syekh Syarawi, ada orang sibuknya hanya menghafal Al-Quran saja, tapi lupa mentadabburi Al-Quran. Umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdhihi walakinna insyaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburah. Ingat kalimat beliau itu. Dalam satu catatan beliau ada mengucapkan begitu. Kita diperintah untuk merenungi firman Allah, dan Allah lah yang menjaga Al-Quran. Wa qad takaffalallahu bihifdhihi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Tapi kita lebih sibuk menghafal Al-Quran dan melupakan merenungi firman Allah. Ada Syekh Muhammad Al-Syari, Syekhul Mufassirin di hadal zaman, di zaman ini. Sudah wafat. Orangnya riang, ilmunya lautan. Dan punya daya tarik dahsyat. Omongan beliau jadi tafsir, berapa 20, berapa jilid. Yang ditulis sama yang diomongkan kurang lebih sama. Artinya memang kalau ngomong pelan-pelan, hati-hati, jadi buku. Dan beliau sendiri tidak mengatakan itu sebagai tafsir. Beliau mengatakan khawatir Sya'rawi, lintasan-lintasan. Khawatir Sya'rawi. Kalau beliau menyampaikan pesan itu, sampai dikatakan mobil itu pengen berhenti untuk menyaksikannya, mendengar. Allah beri lesan yang fasih, kecerdasan. Nah, beliau mengingatkan seperti itu. Wa yataladzatu bihi, dan tidak menikmati dengan bacaan Al-Quran orang ini. Hanya sibuk dengan baca lesannya, hafalan tadi. Min haitsul ma'na, dari segi makna enggak menikmati dia. La min haitsul nadmu, bukan dari sisi la min haitsul nadmu. Ada catatan, ada naskah lain bunyi beda kalau tidak salah.
Bukan yataladzaz bihi min haitsul makna, la min haitsun nadmi. Jadi dia itu tidak berusaha untuk menikmati dari sisi maknanya, tapi hanya sisi tentang nadm, tentang mungkin tarkib kalimat Al-Qur'annya, nadm apa? Kan indahnya Al-Qur'an itu luar biasa. Kalau ada orang terkagum-kagum dengan syair. Syair kan ada. Biasanya diakhiri dengan ra, sin apa? Sin itu. Al-Quran itu bukan syair, tapi melampaui syair. Menundukkan para penyair. Kalau syair ada hitungannya. Ada bukhurnya, ada timbangannya untuk membuat satu syair. Ini Al-Quran bukan syair, tapi lebih dahsyat dari syair. Omongan biasa nggak enak dilakukan. Disenandungkan dengan nada yang nggak ketemu. Omongan biasa, tapi Al-Quran ya. Al-Quran indah. Orang baca Al-Quran indah. Lah ada orang yang terpesona dengan indah susunannya saja, tapi tidak menghayati indah maknanya. Ini adalah maksudnya. La min haitsun nazm, bukan sekedar zahir lafadznya saja. Dia hanya tidak memikirkan maknanya, hanya lafadznya tok dianukan. Kelihatannya menikmati lafadz, menikmati indah suara yang diperdengarkan, tapi tidak sampai kepada maknanya. Nah, ini orang tertipu. Wa man qara'a kitaballahi, barang siapa membaca Al-Qur'an. Mana? Wa man qara'a kitaballahi, barang siapa baca Al-Qur'an fil yaumi wal lailati, sehari mi'ata marratin 100 kali. Tsumma taraka awamirahu, kemudian meninggalkan perintahnya, melanggar perintahnya, tidak menjalankan perintahnya, wa nawawihi, melanggar perintahnya, wa nawahiyahu, dan juga larangannya. Anggap saja membaca Quran bolak-balik tapi melanggar perintah Allah. Ini gimana? Enggak menjalankan perintah, terus gimana? Apa yang layak bagi orang tersebut? Yastahiqu, layak dia al-uqubata, mendapatkan siksa. Istahiqul uqubata, layak mendapatkan siksa. Rubbama kana lahu sautun tayyibun, naskah lain layyinun, lembut indah, pokoknya suaranya bagus deh. Fa wa yaqra'u, dia membaca. Wa yataladzadu bihi, dan menikmati dengan bacaannya. Masyaallah. Matanya kedip-kedip itu. Khusyuk ini kan yang meledat mainnya. Kita jelaskan aja yang digambarkan Imam Ghazali, tidak tahu kayak apa sih maksudnya. Membaca Al-Quran dan tampak dia menikmati Al-Qurannya. Wa yakhtaru, tapi dia tertipu bi istildadihi, dengan keledatannya tadi. Wa yadhunnu, dan dia menduga anna dzalika ladzatu munajatillahi, dia menduga kalau itu sudah menganggap kalau itu lezatnya munajat kepada Allah. Seolah-olah dia sudah menemukan kelezatan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasama ikalamihi, mendengar kalam Allah. Bahayata, jauh. Bukan model begitu. Merasakan kelezatan munajah dengan munajat kepada Allah, bukan begitu. Ini Imam Ghazali cerita. Bukan itu. Ma'abadahu, alangkah jauhnya. Lazatnya merenungi kalam Allah, firman Allah, munajat kepada Allah, bukan model begitu. Hayhata ma'abadahu, alangkah jauhnya. Idz ladzatuhu, sebab lezatnya munajat dengan Allah itu, idz ladzatuhu fi sautihi, ini kelezatan dalam suaranya saja. Dia menemukan kelezatan suara, merdunya dan indah nada yang disenandungkan. Walau adraka ladzata kalamillahi, kalau seandainya dia sudah tenggelam dalam lezatnya makna kalamullah, kalau sudah tenggelam dalam kalamullah, manadhara, sudah enggak akan menengok lagi, tidak akan lirik ila sautihi wa tibihi, suaranya. Enggak menengok lagi dengan bagaimana indah suaranya. Kenapa? Sudah menemukan indah kalamullah, makna yang dijangkau, difahami oleh dia. Wala ta'allaqa
Tidak akan terikat khatiruhu hatinya bihi dengan suara zahir tadi. Waladzatu kalamillahi, kata Imam Ghazali di pungkasannya. Dan lezatnya kalamullah, hei yang sedang membaca Al-Quran. Ini maksudnya ditingkatkan, bukan berarti kita tidak boleh baca Al-Quran. Imam Ghazali selalu mengajari lebih. Kayak kemarin waktu Imam Ghazali kritiki orang yang senang nahwu. Bukan Imam Ghazali mengatakan jangan belajar nahwu, enggak. Ngelompat dong, setelah nahwu belajar ilmu syariat. Jangan nahwu tok, gitu. Jangan salah paham, Imam Ghazali sudah jagonya, sudah. Apa yang tidak dipunyai oleh Imam Ghazali? Imam Ghazali punya semuanya. Imam Ghazali punya ilmu semuanya. Semuanya ilmu ada. Tidak ada Imam Ghazali yang enggak punya. Yang paling mengandalkan kecerdasan, falsafah, Imam Ghazali jagonya di bidang itu. Waladzatu kalamillahi, ladzatnya munajat kepada Allah, dengar kalamullah itu innamahiyya min haitsul makna, itu adalah dari sisi maknanya yang agung dahsyat. Fahuwa, maka orang tersebut yang hanya tertipu dengan suara-suaranya saja itu fi ururin adzimin, dalam tipuan yang besar, ketertipuan yang besar. Wallahu a'lam bissawab.